Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Mang Pak Dekat? Alhamdulillah Bapak juga semoga baik ya saya. Amin. Begini Pak, kebetulan hari ini kami ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 gitu Iya. untuk melakukan wawancara dengan pimpinan dari sekolah asal Cirebon itu sendiri Iya. terkait dengan pengambilan keputusan ya yang tentu Bapak alami, Bapak laksanakan di institusi atau di instansi yang Bapak pimpin ini. Itu pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan gitu. Nah, yang pertanyaannya adalah selama ini kira-kira bagaimana sih Bapak mengidentifikasi ya, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Ya? Hidup itu memang kita tidak pernah luput dari permasalahan, apalagi di dunia kerja. Itu permasalahan itu pasti ada. Dan sebagai manusia yang bijak, sebagai orang yang pokoknya tugas itu harus siap menghadapi. Untuk mengidentifikasinya tentu saja kita harus lihat dulu permasalahannya, mana yang masuk ke tadi Dilema etika etika atau bukan moral. Sebetulnya itu secara kasat mata sudah bisa terlihat mana yang bukan moral, mana yang etika. Dan itu terjadi di saya yakin di tempat hubungan. Jadi kita langsung bisa tahu mana yang etika, mana yang itu dilihat dari kasusnya tentu saja. Itu Pak Yaja. Jadi dilihat dulu per kasusnya ya, mana nih mana yang masuk ke dalam etika atau bukan. Nah kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana di dalam itu ada dua kepentingan ya Pak yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama dua-duanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Yang pertama tentu kita melihat dulu ini permasalahan itu sampai tingkat mana? Apakah tingkat pribadi? Apakah tingkat instansi? Aku sudah melebihi. Nah kalau misalnya penanganannya tentu disesuaikan dengan kasus itu sendiri. Ada yang bisa langsung spontan saya selesaikan. Ada yang saya harus berdiskusi dengan staf atau dengan warga sekolah. Malah juga bisa saya harus komunikasi dengan pimpinan. Jadi cara mengatasinya tentu berbeda. Melihat tergantung dari seberapa luas, seberapa dalam kasus itu. Kemudian mungkin Bapak punya langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa nih yang selama ini Bapak lakukan terkait pengambilan keputusan tersebut? Oke. Yang pertama tentu sebagai sebuah instansi ya, kita harus mempunyai aturan. Punya aturan selain aturan-aturan yang sudah mengikat terhadap pegawai seperti kode etik guru, undang-undang guru pendidikan dan sebagainya. Kita di sekolah juga harus punya aturan-aturan yang harus diterapkan. Nah, setelah aturan-aturan itu diterapkan, tentu kita jadi tahu mana yang melanggar, mana yang tidak. Sehingga kita sudah punya sudah punya standar aturan. Jadi yang pertama tentu buat aturan, terapkan, lalu sepakati bersama. Jadi keputusan tersebut disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan terlebih dahulu kan. Baik. Kemudian hal-hal apa saja nih ya Pak yang selama ini Bapak anggap ini efektif gitu loh dalam mengambil keputusan yang di dalamnya itu ada dilema etikanya gitu. Tentu komunikasi ya. Yang paling efektif itu komunikasi. Sebab sanksi, hukuman apapun itu apalagi dengan tulisan dengan manusia dewasa, yang paling efektif menurut saya itu adalah komunikasi. Komunikasikan itu kalau semuanya paham, semuanya mengerti dengan apa yang menjadi masalah, saya pikir tidak akan berlarut-larut, semuanya akan selesai dengan sendirinya karena tadi kata-katanya adalah komunikasi. Baik Pak.
Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan sebuah tantangan gitu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Tantangan yang dihadapi itu apa? Tantangan yang dihadapi tentu perasaan ya. Perasaan kita yang tadi tuh ada dilema. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Tapi ketika kita sudah kembali lagi tadi, sudah mempunyai aturan, sudah mempunyai regulasi, maka kembalikan itu pada aturan dan regulasi. Ketika kembalikan pada aturan dan regulasi, maka dilema itu, merasa tidak enak itu menjadi hilang, karena ya kita sudah sepakat bahwa di sini aturannya seperti ini. Jadi ketika melanggar, ketika tidak sesuai, maka itu adalah pelanggaran, dan pelanggaran itu tahapannya pasti berbeda-beda tergantung dari besarnya kasus itu sendiri. Jadi kembali lagi ke aturan itu Pak. Baik. Berikutnya mungkin dalam mengambil sebuah keputusan itu Pak, apakah misalkan Bapak ini punya jadwal tersendiri gitu untuk menyelesaikan sebuah kasus, ataukah secara spontanitas saja? Seringkali secara spontanitas ya, karena kalau kita menjadwalkan penyelesaian kasus, seolah-olah kita menantang kasus itu sendiri. Malah yang hebat itu kan kalau bisa tidak ada kasus. Ya, kalau dijadwalkan seolah-olah kita itu berharap ada kasus. Kalau saya sih lebih ke spontanitas, walaupun penyelesaiannya bisa spontan, bisa juga secara bertahap. Karena tadi bisa saja itu melibatkan pimpinan kita untuk konsultasi dan sebagainya. Baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Oh banyak, tentu saja warga sekolah itu sendiri ya, terutama para PKS, kemudian komite sekolah juga. Kemudian yang paling penting lagi adalah ketika kita sudah stuck, sudah mentok, kita tentu harus ke atas, ke pimpinan kita, baik melalui pengawas maupun langsung ke dinas pendidikan, Pak Kadis dan sebagainya. Jadi ini yang tentu saja membantu kita untuk menyelesaikan. Kemudian dari semua hal ini yang telah tadi kita bicarakan, kira-kira ini pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari percakapan kita hari ini Pak? Oh ya, tentu saja kembali lagi ya ke satu, bahwa masalah itu tidak mungkin bisa kita hindari. Masalah itu kita harus hadapi. Nah, untuk menghadapi masalah tentu kita harus sudah prepare, sudah harus bersiap-siap menghadapi masalah itu. Dengan cara apa? Dengan cara buat aturan. Karena dengan aturan itu sendiri kita sudah bisa menganalisis, sudah bisa mengidentifikasi apakah ini masuk pelanggaran atau tidak. Jadi aturan itu dibuat, disepakati, lalu dilaksanakan bersama, sehingga apapun permasalahannya, ketika kembali ke aturan, maka itu akan mudah permasalahan. Yang paling penting adalah komunikasi harus dibangun dengan baik, sehingga penyelesaian permasalahan itu berakhir dengan baik. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin itu saja percakapan kita hari ini terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan di sekolah yang Bapak pimpin. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa ada manfaatnya ya Pak Jodet ya. Amin. Maaf kalau kekurangan juga. Terima kasih Bapak, demikian yang bisa kami bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak Jodet. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jaja. Gimana kabarnya Pak Jaja? Alhamdulillah, baik Bapak, baik juga ya Pak ya. Alhamdulillah baik. Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya dapat tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 Pak, Ya. untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di aturan pendidikan yang Bapak pimpin, yang berkaitan dengan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Dan
misalnya ada pedoman etika dan didikan moral. Mungkin selama ini seperti apa sih Pak Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Kalau di sekolah kan pasti selalu ada masalah ya Pak Jajat. Kadang-kadang kita melihat ada sesuatu yang sebenarnya dua-duanya itu benar, gitu kan. Dua-duanya benar, tapi ada pihak yang merasa yang satu lebih benar, yang satu lebih ya merasa lebih benar. Itu kan di sana muncul yang namanya dilema etika ya. Dilema etika ketika kita menghadapi dua hal yang sama-sama benar dan juga mengandung sebuah kebajikan. Tapi pasti ada pertentangan gitu. Nah, saya melihatnya dari sisi kepentingan yang lain gitu. Ini misalnya ada dua orang guru, yang satu merasa bahwa dia itu melihat temannya itu terlalu mengambil wewenang dia. Misalnya nih, yang satu OSIS, satu PKS OSIS, yang satu pembina OSIS. Ketika dia melihat pembina OSISnya melihat wewenangnya terlalu tinggi dibandingkan dia sebagai ini, padahal dua-duanya itu kalau saya lihat dua-duanya benar gitu. Si pembina OSIS ketika dia melakukan tugasnya sebagai pembina OSIS, dia sudah bertindak dengan benar, ada kebajikan di sana. Tapi dia di mata yang PKS itu seolah wewenangnya diambil oleh si pembina OSIS tersebut gitu. Padahal kalau saya lihat si PKS kesiswaannya itu sudah melaksanakan tugasnya dengan benar gitu. Yang pembina OSIS sudah benar gitu. Nah, ketika melihat di sana muncullah yang namanya dilema etika, mana yang harus saya pilih gitu ya. Seperti itu mungkin identifikasinya. Kadang-kadang kita bisa melihat secara tingkah laku ya. Tingkah laku, orang ini kok kelihatannya berbeda deh dengan orang ini, kepada orang ini. Ini di sekolah saya ya. Di sekolah saya. Ini kok perlakuannya kepada si ini berbeda ketika diselidiki kepada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain guru dia selain dua orang itu, maka muncullah yang seperti tadi Bapak katakan, ada kecemburuan lah, istilahnya kecemburuan. Nah, terkait dengan kasus yang tadi seperti tadi kan itu dilema etika juga ya. Kira-kira bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus yang mana di dalamnya itu ada kepentingan yang sama-sama benar gitu kan? Artinya sama-sama juga dua-duanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Menjalankan pengambilan keputusannya seperti apa? Pengambilan keputusan itu ketika menemukan kasus itu, kalau saya itu biasanya saya lihat dulu gitu. Akar masalahnya di mana gitu ya. Ketika akar masalahnya saya tanyakan kepada teman-teman yang lain di luar dua orang itu, ditemukan akar masalah yang seperti ini. Kemudian ya saya ngobrol dengan mereka berdua. Saya ngobrol dengan mereka berdua. Tapi kecemburuannya tidak saya beritahukan. Ya. Saya ngobrol dengan ini sesuai dengan kapasitas sebagai pembina OSIS. Saya ngobrol dengan yang satu lagi sebagai PKS kesiswaan. Terus tugas kewenangannya saya ini kan nanti ketika muncul yang titik tadi ya, titik kecemburuannya itu ya, titik kecemburuan dari si A ke si B nya itu. Nah itu yang saya sedikit dipoles gitu supaya ya berkurang kecemburuannya berkurang karena wewenang yang dulunya diambil gitu sedikit dihapus gitu. Bukan dihapus ya, dikurangi. Ketika saya sudah ngobrol dengan yang satunya, pihak yang satunya, Pak ini lebih baik Bapak ini itulah. Jadi dua-duanya saya mengambil keputusan tidak mengkonfrontir dua-duanya. Masing-masing saja saya tanya. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Ya seperti tadi, yang pertama saya
tanya kepada yang lain ya, kepada orang, kepada teman-teman di pihak di luar pihak yang kedua itu. Saya cari informasi mengapa si A ini bersikap begini kepada si B, gitu ya. Sampai muncul akar masalahnya, oh yang seperti ini. Kalau sudah menemukan akar masalah dan informasi dari orang yang saya anggap bisa dipercaya ya, teman-teman yang lain, kemudian baru saya berbicara, ngobrol, tapi tidak dipertemukan ya, si A dan B itu tidak saya pertemukan. Saya ngobrol dengan A dan ngobrol dengan B, kemudian dibahas titik kecemburuan dari mana, terus saya sampaikan secara tegas dan mereka tidak merasa bahwa ini ada laporan gitu, bahwa si A pernah ngomong ke saya gitu, Pak si B itu begini, tidak, supaya mereka tetap saja begitu, tidak terjadi bisa malah tidak ada nilai kebajikan di sana munculnya, malah akan merasa ada yang satu merasa benar ya, satu merasa salah gitu. Baik, kemudian berikutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap itu efektif gitu dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus ini? Yang dirasa bahwa sebenarnya keputusan bidang itu paling efektifnya. Oh iya. Yang pertama harus cari informasi dulu, informasi dari yang lain ya, yang lain, kemudian akar masalahnya, mencari akar masalahnya. Setelah mencari akar masalahnya, baru kita mencari solusi untuk perbaikannya gitu. Jadi tidak langsung secara frontal, oh ini salah, ini mana, mau urusan, tapi kita cari informasi untuk mencari akar masalah gitu. Ketika akar masalah sudah muncul, maka kita akan melakukan sesuatu perbaikan, solusi supaya terjadi hal yang terhindari lagi. Baik, kemudian berikutnya, nah kira-kira ini yang menjadi tantangan Bapak ketika mengambil sebuah keputusan, kira-kira apa nih? Tantangannya yang dirasakan? Tantangannya terkadang masih ada perasaan saya berpihak ke sama orang ya. Pasti ada gitu ya, berpihak. Saya sebenarnya lebih senang si yang disalahkan misalnya, yang oleh si A itu apa begini, saya sebenarnya lebih condong berpihak ke sana gitu. Tapi ketika mengambil urusan itu dihindari. Meskipun dalam hati mah, dan saya lebih butuh si B gitu. Ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan si A, tapi karena kedua-duanya juga punya peran yang sama dalam membangun sekolah gitu. Saya lihat dua-duanya juga sudah menjalankan fungsi wewenangnya sebagai pembantu kepala sekolah. Dua-duanya sudah bagus, hanya mungkin ada titik masalah sedikit saja. Nah itu mau tidak mau sebenarnya ada, tapi ya dibuang saja yang seperti itu. Jadi kita menjadi bersikap adil saja pada saat seperti itu, ya harus adil. Baik Pak, berikutnya ini terkait dengan pengambilan keputusan tadi ya, apakah misalnya Bapak menghadapi sebuah kasus gitu, kira-kira dalam mengambil keputusan itu, apakah pengambilan keputusannya nanti itu secara terjadwal, bahkan diselesaikan pada tanggal dan tempatnya hari apa gitu? Oh tidak, spontan saja. Biasanya setelah itu tidak ada jadwal, spontan juga tidak, tapi direncanakan gitu ya. Direncanakan tapi tidak direncanakan secara ada schedule-nya gitu, tidak. Hanya ada target gitu, dalam waktu misalnya paling lambat 1 minggu itu ini harus selesai gitu. Tapi saya tidak membuat jadwal, nanti saya akan memanggil si Anu, saya ini tidak gitu. Tidak seperti itu. Sudah ada direncanakan tapi tidak terjadwal, tapi ada target gitu. Target waktu 1 minggu harus beres ini masalah ini. Ya. Kemudian berikutnya Pak, ini dalam pengambilan keputusan tadi dalam mengenai sebuah kasus, kira-kira ada orang-orang yang bisa Bapak andalkan atau terlibat dalam pengambilan keputusan? Ya ada. Yang terutama mungkin guru senior ya. Guru senior yang mungkin dia lebih mengetahui karakter teman-temannya lebih lama daripada saya. Karakter teman si A dan si B-nya lebih tahu. Kemudian mungkin para
pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, gitu ya. Yang lain gitu ya. Karena dia juga masalahnya ada di wakil, tapi di pembantu kepala sekolah, tapi yang lainnya masih ada. Pokoknya pasti ada teman-teman yang dilibatkan. Karena tidak mengambil keputusan secara sendiri gitu kan. Baik Pak, terakhir mungkin Pak ini dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira dari teman atau percakapan kita ini, pembelajaran apa nih yang bisa dipetik Pak dari video saya ini? Dari pembelajaran yang bisa dipetik dari wawancara ini adalah bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bersifat dilema etika ya, kita harus benar-benar mempertimbangkan wewenang mereka juga, wewenang terus jasa lah jasa juga dilihat, karena mau tidak mau kedua-duanya benar, hanya mungkin ada yang overlapping, maka kita harus bersikap adil. Kita menemukan masalah yang seperti itu, kita harus bersikap adil dan tidak mengambil keputusan yang terlalu emosional lah. Jadi itu mungkin. Baik Bapak, mungkin itu saja Ya. saya ajukan ke Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga kesempatannya. Semoga bisa dipertemukan kembali di lain waktu. Terima Ya, kasih siap, Bapak. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.